namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Ya Bapa di surga, hidup kami ini milik-Mu. Biarlah kami mau menyerahkan keinginan kami, kehendak kami, perasaan kami, kesenangan kami, semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau pakai semuanya itu menjadi alat di tangan-Mu untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu, apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhanku mau inginkan, apa yang Tuhanku mau lakukan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhanku mau inginkan, apa yang Tuhanku mau lakukan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Ya, ada sukacita Bapak Ibu pagi hari ini. Amin. Ya, saya percaya kita semua bersukacita. Bukan karena keadaan kami, tetapi oleh karena Engkau Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan pengharapan kita. Engkaulah Tuhan Juru Selamat kita. Engkaulah Tuhan yang akan bukakan jalan bagi setiap kita. Engkaulah Tuhan yang berdiri di depan kita, yang berjalan di depan kita. Engkaulah Tuhan yang memecahkan pintu-pintu tembaga, yang mematahkan palang-palang besi, yang membuka jalan saat tiada jalan. Demi nama Tuhan Yesus. Ya, shalom semuanya. Kakak Estina, Ibu Esther, shalom. Ya, saya percaya kita semua sudah bersukacita ya. Mari saya mau mengundang semua kita menaikkan pujian lagi ya. Pujian yang sangat indah, cuman saya belum ketemu judulnya. Tetapi saya percaya pujian ini pasti memberkati kita semua. Kita mau menaikkan pujian tentang kasih Tuhan.
Ku buka mata, kasih-Mu nyata, tak pernah sirna. Setiap langkahku tuntun setia, selalu ada Engkau yang jaga. Nama syukurku hanya bagi-Mu, Yesus yang layak sembah selalu. Hatiku penuh ucapan syukur, karena Kau baik, tak pernah berubah. Setiap pagi ku buka mata, kasih-Mu nyata, tak pernah sirna. Setiap langkahku tuntun setia, selalu ada Engkau yang jaga. Ada syukurku hanya bagi-Mu, Yesus yang layak sembah selalu. Hatiku penuh ucapan syukur, karena Kau baik dan pernah berubah. Setiap pagi ku buka mata, kasih-Mu nyata, tak pernah sirna. Setiap langkahku tuntun setia, selalu ada Engkau yang jaga. Syukurku hanya bagi-Mu, Yesus yang layak sembah selalu. Hatiku penuh ucapan syukur, karena Kau baik, tak pernah berubah. Setiap pagi ku buka mata, kasih-Mu nyata, tak pernah sirna. Setiap langkahku tuntun setia, ku ada Engkau yang jaga. Ada syukurku hanya bagi-Mu, Yesus yang layak sembah selalu. Hatiku penuh ucapan syukur, karena Kau baik, tak pernah berubah. Setiap pagi ku buka mata, kasih-Mu nyata, tak pernah sirna. Langkahku tuntun selalu, tetap ada Engkau yang jaga. Ada syukurku hanya pada-Mu, Yesus yang layak sembah selalu. Hatiku penuh ucapan syukur, karena Kau baik, tak pernah berubah. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, tibalah saatnya bagi kita untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan.
Mari sebelumnya saya mengundang Bapak Ibu semua, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kasih-Mu yang nyata yang boleh kami alami setiap hari. Kami mengucapkan syukur juga untuk nafas kehidupan, untuk kesehatan, untuk semua berkat-Mu, kebaikan-Mu yang Kau sudah sediakan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Dan saat ini, pagi hari ini kami mau sama-sama belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus, Engkau yang beracara, Engkau yang berkuasa, Engkau yang menaruh setiap kata-kata-Mu itu di bibir mulut hamba-Mu ini, dan kiranya Engkau sendiri ya Roh Kudus yang menjamah setiap anak-anak-Mu, seberapa kami yang hadir di live streaming ini, semua benteng-benteng, tembok-tembok yang dibangun oleh iblis yang menghalangi kami untuk mengerti firman-Mu, kami hancurkan, kami patahkan oleh darah Yesus. Saat ini Roh Kudus yang menerangi setiap mata hati kami sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, shalom semuanya. Bagaimana weekendnya? Ya, saya percaya di Indonesia lagi long weekend ya. Long weekend itu artinya lagi libur panjang, betul? Ya, shalom Kakak Pimping, Bu Eli, Bu Esther, semangat ya. Puji Tuhan, liburan panjang tapi tetap setia ya untuk datang sama-sama kepada Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Luar biasa ibu-ibu ini ya, Bu Evi Lampus, Kakak Hadi, ya Kak Heni, Kakak Orlando, Kakak Estina, Bu Mercy, dan semuanya ya, dan Kakak Sidoel juga ya. Salam toleransi, kita semua mengasihi Bapak Ibu semua. Ya, apapun agama Bapak Ibu, kami di sini semua mengasihi Bapak Ibu. Ya, oke. Pagi hari ini ya saya mau ajak Bapak Ibu melihat satu kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan itu setia. Tuhan itu memelihara setiap anak-anaknya, setiap kebutuhan anak-anaknya, karena Tuhan itu adalah kasih. Ya, oke, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat dari Kejadian. Ya, Bapak Ibu boleh bantu saya ketuk-ketuk layar, bantu share ya, supaya kebenaran firman Tuhan ini juga didengar oleh banyak orang, bahwa Tuhan itu adalah setia. Kita tidak perlu khawatir sesungguhnya apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, karena Tuhan itu mengasihi setiap anak-anaknya. Bapa kita itu adalah kasih, Dia itu penuh dengan belas kasihan. Ya, tapi ya kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan. Oke, saya mau mengajak Bapak Ibu melihat dari Kejadian 16, mulai dari, ya agak panjang, nggak apa-apa dibacakan. Atau saya jelaskan saja ya backgroundnya ya, jadi kita nggak usah panjang-panjang baca. Oke, Bapak Ibu mungkin pernah dengar ya, dan saya percaya mungkin seringkali dengar tentang cerita Abraham dengan Sarah dan dengan Hagar ya, bagaimana setelah sekian lama Abraham menantikan janji Tuhan dan belum tiba juga janji Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Sarah istrinya berpikir bahwa mungkin Tuhan akan memberikan janji banyak anak itu bukan lewat dirinya, mungkin lewat Hagar, lewat maksudnya hambanya ya. Jadi zaman dulu itu kan Sarah punya hamba-hamba gitu, punya ya kalau istilahnya zaman sekarang mungkin pembantu gitu ya. Saya nggak tahu istilahnya zaman sekarang ya. Zaman dulu ya mungkin banyak hamba-hamba ya. Nah,
Demikian pula mungkin kita ya, seringkali Tuhan berjanji kepada kita, tetapi apa yang kita pikirkan seringkali kita mereka-reka janji Tuhan itu mungkin tidak seperti janji Tuhan itu. Mungkin caranya bukan begitu. Seringkali kita juga begitu kan? Ya kan? Ya, tetapi kebenaran firman Tuhan, ya hari ini kita mau belajar. Ya, Kejadian 16, terima kasih Kakak Estina, mulai dari ayat 1 deh ya, saya bacakan ya. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah menghampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Perhatikan, ya, padahal Tuhan sudah ngasih janji sama Abraham sama Sarah kan, bahwa Abraham ini akan diberkati dengan banyak keturunan. Nah, Sarah kan istrinya, harusnya Sarah berpikir bahwa ya Sarah istrinya dong, ya nggak mungkin dia nggak punya anak. Tetapi apa yang dikatakan Sarah ya, waktu itu namanya masih Sarai, kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Ya Bapak Ibu, kata-kata kita sekali lagi jangan sampai salah ngomong ya. Jangan sampai salah ngomong. Kalau Tuhan bilang Tuhan mau memberkati, jangan kau bilang Tuhan tidak memberkati. Ya, seringkali kita begitu kan. Tuhan sudah berjanji dalam firman-Nya bahwa Tuhan akan memberkati kita. Tetapi kata-kata kita ini loh yang seringkali membatalkan janji Tuhan ya. Bukan Tuhan yang membatalkan janjinya, tetapi kata-kata kita yang seringkali membatalkannya ya. Kemudian apa? Seringkali kita juga yang mereka-rekakan. Oh, mungkin Tuhan janjinya itu pakai begini, pakai cara kita. Padahal kalau Tuhan bekerja itu bukan pakai cara kita. Caranya ya dikatakan apa? Rancangannya dan pikiran-pikirannya itu sejauh langit dari bumi, daripada rancangan-rancangan dan pikiran-pikiran kita. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, jangan kita mengandalkan diri kita sendiri. Tetapi jikalau engkau mendengar suara Tuhan, percaya, nantikan caranya Tuhan. Nantikan waktunya Tuhan, jangan bikin masalah baru dengan cara-cara kita. Seringkali kita begitu kan, ngelihat udah kepepet nih, saya butuh nih. Seringkali begitu kan, saya butuh ini, nggak ada duit. Bagaimana caranya nanti bulan depan deadline-nya, misalnya saya harus membayar ini, membayar itu. Nah, seringkali apa yang kita lakukan, kita nggak mau nunggu Tuhan. Kita nggak mau nunggu pimpinan Tuhan. Seringkali kalau kita datang sama Tuhan kan, Tuhan nggak langsung berbicara. Sebetulnya bukan Tuhan yang nggak langsung berbicara, karena telinga kita belum terlatih untuk mendengar suara Tuhan. Karena dia itu, walaupun dia itu Bapa, walaupun dia itu kekasih kita, tetapi dia juga Raja. Dia juga Tuhan, seringkali kita lupa. Nah, kalau dia itu Raja, kalau kita ini hambanya, kita ini ya sudah selayaknya kita dengar-dengeran suara Tuhan, menantikan suara Tuhan, menantikan Tuhan berbicara kepada kita. Ya, nggak apa-apa Kak Orlando ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi ayat ketiga, Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu. Yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberinya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Ayat keempat, Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku.
Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Ya, perhatikan Bapak Ibu, seringkali karena kita nggak mau sabar nunggu Tuhan, kita nggak mau sabar nunggu denger-dengeran suara Tuhan, pimpinan Tuhan, kita pakai cara-cara kita sendiri, dan apa yang terjadi? Kita terjerumus dengan kesusahan, dengan penderitaan. Bukan salahnya Tuhan, tapi karena kita yang nggak mau percaya, kita yang nggak mau denger-dengeran akan suara Tuhan, kita yang mau pakai cara kita sendiri, bukan? Ya, ini yang ngomong udah ngalamin, jadi bisa ngomong. Saya ngaku dosa duluan ya. Iya, saya bisa cerita begini kenapa? Karena saya pernah mengalaminya ya. Jadi saya bagikan kepada Bapak Ibu, Bapak Ibu jangan melakukan kesalahan yang sama seperti yang Sarah lakukan, seperti yang saya lakukan ya. Waktu Tuhan bilang, suruh melayani dia. Saya kan namanya manusia kan otaknya jalan. Biasanya kerja, biasanya dagang, biasanya ada penghasilan. Disuruh melayani Tuhan. Nah, duitnya dari mana? Pakai cara sendiri. Tuhan bilang jangan berusaha lagi, jangan bisnis itu lagi. Tapi saya ngotot, saya mau bisnis itu lagi. Padahal udah jelas-jelas itu Tuhan kasih tahu ya. Tapi pakai pikiran sendiri, cara sendiri. Jangan ya Bapak Ibu. Jangan memakai caramu sendiri. Oke, lanjut ya. Ayat ke-6, kata Abraham kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Perhatikan Bapak Ibu di sini. Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya ya. Oke, saya nggak akan bahas dulu. Kita lanjut dulu ya, baru kita nanti bahas. Ayat ke-7, lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari mana datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Perhatikan Bapak Ibu ya, Hagar itu setelah dia tahu bahwa dia mengandung, apa yang dia lakukan? Dia menindas nyonyanya. Dan apa yang terjadi? Sarai marah dan Sarai yang gantian menindas dia. Ya, sehingga dia melarikan diri. Seringkali, banyak kali penderitaan yang kita alami itu oleh karena kelakuan kita. Ya, coba Bapak Ibu bisa bayangkan nggak kalau Hagar itu yang nggak sombong gitu ya, nggak meninggikan diri, tetapi dia berbuat kasih ya, dia taat sama firman Tuhan. Maksudnya taat sama firman Tuhan itu apa sih? Ya, taat dipimpin oleh roh ya. Maksudnya nggak sombong ya, dia rendah hati, dia berbuat kasih sama nyonyanya, dia mengambil hati nyonyanya, mengambil hati Sarai. Apakah hal buruk ini akan terjadi? Enggak kan, pasti Sarai akan jatuh hati, pasti dia akan mengasihi hambanya. Tetapi oleh karena kesombongan Hagar, maka Hagar mendapatkan penderitaan. Ya, seringkali dalam hidup kita juga begitu. Setelah kita menderita, kita baru teriak sama Tuhan. Padahal penderitaan kita itu terjadi dalam hidup kita mungkin karena ya dosa-dosa kita. Mungkin karena kitanya nggak mau tunduk. Misalnya kita nggak mau tunduk sama atasan, misal. Kita nggak mau rendah hati, misal ya. Mungkin hal itu terjadi ya. Tetapi perhatikan di sini, terlepas daripada kesalahannya Hagar ya, terlepas dari kesalahannya Sarah ya, tetapi bagaimana Tuhan itu peduli, Tuhan itu memperhatikan ya. Oke, sampai mana tadi kita membaca? Oke,
Saya lanjutkan ayat ke-10 ya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Ya, ayat ke-11 selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Saya tidak bacakan lagi selanjutnya, tetapi di sini saya ingin menyoroti satu kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu perhatikan, ya di sini tidak ditulis bagaimana apakah Hagar berdoa berseru kepada Tuhan ya. Di sini tidak dicatat bagaimana Hagar berdoa kepada Tuhan. Tetapi perhatikan, malaikat Tuhan diutus oleh Tuhan untuk menjumpai Hagar. Kenapa? Ada yang tahu Bapak Ibu? Ada yang tahu kenapa? Tulis di komentar. Ya, sebetulnya demikianlah Tuhan peduli kepada Anda dan saya. Ya, kenapa? Kenapa Tuhan peduli kepada Hagar? Alasan yang sama kenapa Tuhan peduli kepada Anda dan saya. Ya, Abram atau Abraham ini kan adalah orang pilihan Tuhan ya. Dia dipanggil oleh Tuhan meninggalkan kotanya, negerinya, bangsanya, keluar kepada tempat di mana Tuhan tunjukkan dia harus pergi. Ya, demikian pula Bapak Ibu dan saya, kita itu dipanggil keluar. Jadi bukan keluar dari kota, keluar dari masyarakat, bukan, tetapi keluar, memisahkan diri dari perbuatan-perbuatan dari berhala-berhala yang orang-orang dunia sembah. Jadi kita ini dipanggil keluar, dipanggil untuk berbeda, menyatakan identitas Kristus di tengah-tengah ya keluarga kita, di tengah-tengah pekerjaan, kota dan usaha kita. Demikianlah kita juga sama dipanggil keluar Bapak Ibu ya. Nah, satu hal lagi saya mau sorot pentingnya ya. Kenapa Tuhan peduli dengan Hagar? Bahkan ketika Hagar ini hambanya Sarai ya. Kita tidak tahu bahwa Hagar itu ya percaya sama Tuhan, Allahnya Abraham atau enggak. Kita nggak tahu asal-muasalnya Hagar ya. Tapi kita bisa melihat bagaimana Allah peduli kepada Hagar. Kenapa? Karena Hagar itu mengandung anaknya Abraham. Karena Abraham itu adalah orang yang dipilih Tuhan. Karena Abraham itu adalah orang yang dikhususkan oleh Tuhan, orang yang diberkati oleh Tuhan. Jadi Allah peduli kepada Hagar, Allah peduli kepada anak yang dikandungnya. Mungkin Bapak Ibu bertanya, korelasinya apa sih dengan saya? Ya, saat ini kita, ya Anda dan saya adalah anak-anak Abraham juga. Oleh karena Kristus sudah mati bagi kita. Dan dikatakan Kristus dibuat menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita ini, Bapak Ibu dan saya ini dijadikan saudara-saudaranya Kristus. Luar biasa kan? Nah, demikian pula Bapak kita pasti akan peduli kepada Anda dan saya, karena kita ini adalah keturunannya Abraham secara rohani. Ya, kalau Tuhan begitu peduli sama Hagar, walaupun Hagar nggak dicatat dia menaikkan doa-doanya, minta tolong gitu, enggak ya. Tetapi Tuhan peduli, bahkan Tuhan memberkati anaknya Hagar, Ismail, oleh karena Abraham. Walaupun Ismail itu bukan anak perjanjian ya, anak perjanjian itu yang dilahirkan oleh Sarai. Oke, saya
Oke, saya mau lanjut ya kepada firman Tuhan sebentar. Oh ya, saya mau loncat deh ya, ayat ke-13 ya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El Roi, sebab katanya, bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku? Sebab itu sumur tadi disebutkan orang Sumur Lahai Roi, letaknya antara Kades dan Beret. Ini menyatakan satu pribadinya Tuhan, bahwa Tuhan adalah Allah yang melihat. Tuhan melihat setiap pergumulanmu, Tuhan melihat setiap kesusahanmu, setiap kesulitanmu. Tuhan peduli ya. Kebenaran yang sama ini juga kita harus paham, bahwa ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, Allah peduli. Bahkan sebelum engkau mengucapkan doa-doamu, Allah peduli. Mungkin banyak di antara Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya, kalau Allah peduli, kenapa Allah mengizinkan hal-hal buruk misalnya terjadi dalam hidupmu atau hidupku ya? Untuk menjawab itu nggak sesimpel itu ya, nggak sesederhana itu. Tapi kalau Bapak Ibu ikut live streaming saya setiap hari, engkau tahu kebenaran firman Tuhan, dan engkau juga tidak akan lagi nyalahin Tuhan, engkau tahu kebenaran firman Tuhan ya. Oke, saya mengajak Bapak Ibu kembali melihat dari ya Kejadian 21 ya, Allah yang menyediakan. Kejadian 21 ayat 14 sampai 21. Kejadian 21 sebentar ya, saya mau ngajak Bapak Ibu melihat dari Kejadian 21 ayat 14 sampai 21. Saya bacakan ya. Mungkin sebelumnya saya jelaskan. Jadi ketika Sarah sudah mengandung Ishak ya, maka Sarah melihat Hagar dengan kebencian dan menyuruh Abraham mengusir Hagar dan Ismail keluar dari rumah mereka, dari kemah mereka. Nah, maka dengan sedih hati ya Abraham menurut apa kata istrinya, karena Tuhan yang memerintahkannya. Oke, saya bacakan Kejadian 21 ayat 14. Kejadian 21 ayat 14 sampai 21. Terima kasih Kakak Estina. Saya bacakan ya. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Perhatikan Bapak Ibu, Hagar itu pernah dijanjikan Tuhan, bukan? Yang barusan tadi kita baca di Kejadian 14, bahwa anaknya itu akan diberkati Tuhan. Bahkan anaknya itu akan menjadi pemanah ya, akan diberkati. Tetapi apa yang terjadi ketika kesulitan datang? Dia lupa semua akan janji Tuhan ya, dan dia menangis ya. Bahkan saya merasa Hagar itu bukan tipe wanita yang dekat sama Tuhan. Kenapa? Kalau dia mengenal Tuhan, dia dekat sama Tuhan, di Kejadian 14 pasti sudah dicatat bagaimana Hagar berteriak sama Tuhan minta tolong. Betul? Betul. Dan dia juga gak akan sampai sombong gitu ya. Mungkin dia jatuh dalam dosa sombong mungkin ya, tetapi dia pasti dalam kesulitan pasti akan berteriak sama Tuhan. Betul, kalau orang dekat sama Tuhan, betul? Ya. Dan kita lihat di Kejadian 21,
kita perhatikan bagaimana dia juga nggak berteriak sama Tuhan waktu kesusahan kan, Bapak Ibu perhatikan. Tetapi dia apa? Udah putus asa gitu ya. Nah, saya lanjutkan ya ayat ke-17. Perhatikan, walaupun Hagar putus asa, walaupun Hagar nggak berteriak sama Tuhan, ya, tetapi apa yang terjadi? Tuhan mengirim malaikatnya kembali. Ayat ke-17, Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Coba bayangkan, Bapak Ibu lihat di sini, Hagar nggak berseru sama Tuhan, tetapi Tuhan mengirimkan malaikatnya berbicara kepadanya ya. Ayat ke-18, bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Perhatikan, untuk kedua kalinya Tuhan meneguhkan janjinya kepada Hagar tentang Ismail. Karena apa? Karena Ismail itu adalah anak Abraham. Ya, Ibu Evi, terima kasih ya, nggak apa-apa ya. Mohon maaf ya, saya sambil baca komentar. Jadi perhatikan, kenapa Ismail diberkati? Karena dia adalah anak Abraham. Walaupun Hagar nggak terlalu dekat sama Tuhan ya, tetapi karena dia adalah istrinya Abraham, maka Tuhan peduli. Demikian pula Anda dan saya. Mungkin hidup kita ini ya nggak benar-benar amat. Mungkin kita banyak dosanya. Tetapi engkau dan saya adalah anak-anak Abraham secara rohani. Dan Tuhan peduli. Bahkan Tuhan juga punya visi yang besar atas hidup Anda dan saya. Percayalah itu Bapak Ibu. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa seringkali, oke, sebelum sampai ke sana ya, saya mau bacakan kembali ayat firman Tuhan ini. Ini penting ya. Allah yang menyediakan. Ayat ke-17, Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah, malaikat Allah berseru. Saya sudah bacakan ya, ayat ke-19. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar, ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Perhatikan Bapak Ibu, karena Ismail itu adalah anak Abraham, di tengah kesulitan seperti apapun Tuhan tetap menyediakan. Ya, demikian pula Anda dan saya nggak tahu saat ini engkau sedang terjepit oleh kesulitan apa, mungkin kesulitan ekonomi. Tetapi percayalah, engkau itu adalah anak-anak Tuhan, dan Tuhan adalah Tuhan yang peduli, Tuhan yang mengasihi Anda dan saya, Tuhan yang sanggup membukakan jalan saat tidak ada jalan, Tuhan yang membukakan mata Hagar. Mungkin saat ini ya, provisionmu, penyediaanmu itu ada di depan matamu, cuman mungkin engkau yang enggak melihat, mungkin matamu yang masih tertutup. Maka apa yang terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Sama halnya seperti Hagar, ketika Allah berfirman, maka matanya terbuka dan dia bisa melihat sumur itu. Ya, apa yang harus engkau lakukan sekarang? Engkau harus datang sama Tuhan. Ya, duduk diam, tanya sama Tuhan. Untuk masalahmu itu, bawa masalahmu kepada Tuhan, tanya sama Tuhan. Dan kalau Tuhan belum berbicara, belum memimpin, ya tunggu sampai Tuhan berbicara. Engkau datang sama Tuhan, kau bisa memuji Tuhan, kau bisa menyembah Tuhan,
engkau bisa ya memuliakan namanya. Dan bukan hanya saja doa-doamu itu satu arah, tapi engkau bisa bertanya seperti engkau bertanya kepada Bapamu yang mengasihimu, yang sangat mengasihimu. Tanya, Tuhan, misalnya saya terjepit keadaan ekonomiku, misalnya terjepit, saya harus bayar hutang, saya nggak tahu gimana caranya. Nah, engkau tunggu sampai Tuhan memimpin. Engkau ya mungkin engkau belum terbiasa mendengar suara Tuhan, nggak apa-apa. Ya, belajar, latih telingamu itu mendengar suara Tuhan. Tuhan bisa memimpin, Tuhan bisa memimpin lewat misalnya ide. Tuhan bisa ngasih ide langsung dalam pikiranmu apa yang harus engkau lakukan. Misalnya engkau mau berusaha, engkau mau dagang, Tuhan bisa langsung kasih ide ketika engkau duduk diam di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan bisa kirim orang untuk menolongmu. Tuhan bisa bukakan jalan ketika engkau sudah kepepet, udah nggak ada jalan. Ya, jangan andalkan dirimu sendiri. Jangan andalkan cara-caramu sendiri. Kalau misalnya Tuhan udah kasih misalnya ide, atau Tuhan udah kasih ya penglihatan misalnya atau mimpi, engkau jangan langsung oh ini pasti dari Tuhan. Jangan ya. Jangan. Apa yang harus engkau lakukan? Tanya lagi sama Tuhan. Roh Kudus, apakah ini berasal daripadamu jalan ini? Ya, saya mendapatkan ide seperti ini. Apakah ini suaramu Tuhan? Karena iblis pun bisa kasih suara ya tuh. Maksudnya bukan hanya Tuhan. Diri kita bisa ada 3 suara. Suara Tuhan, suara diri kita, dan suara iblis ya. Jadi kita harus tanya lagi sama Roh Kudus, uji apakah itu benar dari Tuhan. Bagaimana cara mengujinya? Ya, kita bisa mengujinya dari kebenaran firman Tuhan, apakah itu bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau misalnya kau lagi kepepet gitu ya, butuh duit ya. Ya, Bu Hesti, uji roh ya. Apakah itu sesuaikah dengan firman Tuhan, suara itu ya, ide itu apakah sesuai dengan firman Tuhan? Terus engkau uji juga dengan intuisimu, apakah itu benar dari Tuhan atau bukan. Kalau dari Tuhan biasanya kita ada damai sejahtera, dan biasanya sih kalau memang dari Tuhan ya jalannya itu mulus. Kalau misalnya Bapak Ibu kesini kesana mentok gitu ya, itu ya biasanya itu Tuhan mau ngasih tahu sama kita, jangan gitu ya. Biasanya, oke ya. Sebetulnya saya mau membahas lagi satu kebenaran firman Tuhan ya. Tadi kita sudah dengar bahwa Tuhan itu peduli kepada anak-anaknya, kepada Hagar dia peduli kepada Ismail. Bahkan sebelum Hagar nangis, maksudnya sebelum Hagar teriak doa sama Tuhan, Tuhan udah kirim malaikatnya karena Ismail itu adalah anak Abraham. Demikian pula kita ini anak Abraham secara rohani oleh karena Kristus. Namun kenapa seringkali kita gak ngalamin gitu seperti apa yang dialamin oleh Ismail, apa yang dialamin oleh Hagar ya. Ada yang bertanya seperti itu atau cuman saya yang bertanya seperti itu? Ketik saya gitu ya, jadi saya tahu, nanti saya bahas besok. Oke, Kakak Estina. Oke, Bu Esther ya, terima kasih. Oke, nggak cukup waktunya ya, jadi saya akan bahas ya. Terima kasih untuk responnya Bapak Ibu ya. Oke. Ya, saya nggak mau khotbah yang apa ya, maksudnya bukan khotbah ya, ini cuma sharing firman Tuhan. Siapa sih saya ini? Belajar teologi juga enggak, saya bukan siapa-siapa, saya enggak ngajar, saya cuma membagikan kebenaran firman Tuhan, pewahyuan Roh Kudus yang Roh Kudus taruh dalam hati dan pikiran saya. Ya, besok saya akan bagikan kenapa seperti itu, karena seringkali kita itu ya begitu, saya nggak mau mengkhotbahkan sesuatu firman Tuhan yang nggak bisa diaplikasikan di
kenyataan gitu ya, yang ada di awang-awang nggak bisa diaplikasikan. Ya, semua firman yang kita belajar sama-sama, saya harap bisa memberkati Bapak Ibu semua, bisa diaplikasikan dan make sense, masuk akal gitu ya. Oke, saya mau ngajak Bapak Ibu semua, kita tutup dalam doa. Saya percaya ya hari Minggu, hari ini banyak Bapak Ibu yang mau beribadah ke gereja masing-masing. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah berkata-kata lewat hamba-Mu, Engkau yang sudah berbicara juga kepada setiap anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini. Engkau yang sudah menerangi setiap hati anak-anak-Mu dengan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau terus yang beracara, Engkau yang terus berkuasa, Engkau yang terus mengajar, Engkau yang membukakan jalan bahkan bagi setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kesulitan, yang sedang terjepit, yang sedang putus asa. Roh Kudus, kiranya Engkau yang membukakan mata rohani mereka sehingga mereka melihat jalan keluar yang sudah Engkau siapkan bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Saya berdoa saat ini bagi Bapak Ibu yang sedang sakit. Engkau yang lagi sakit, Engkau boleh taruh tanganmu di bagian tubuhmu yang sedang sakit. Kuasa Tuhan sekarang mengalir Roh Kudus. Terima kasih. Engkau yang menjamah setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini sekarang yang sedang sakit. Mari Roh Kudus, Engkau jamah lebih lagi setiap anak-anak-Mu saat ini yang sedang sakit, dijamah oleh Roh Kudus. Darah Yesus sudah mengampuni, sudah menyucikan, sudah menguduskan tubuh jiwa rohmu, sudah menghancurkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit penyakit atas hidupmu sudah hancur, sudah patah demi nama Tuhan Yesus. Setiap roh-roh jahat, roh sakit penyakit yang bekerja dalam tubuhmu, saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan, saya usir keluar demi nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan sekarang turun. Semua sakit di tubuhmu sekarang saya perintahkan keluar. Sakit, ada yang sakit kepala, sekarang sakit di kepalamu sembuh. Kepalamu udah gak berat lagi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu, sekarang sakit kepala sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ya, ada yang sakit lambung, sekarang sakit di lambungmu sembuh. Asam lambungmu normal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang dadanya sesak, sekarang sesak di dada keluar dalam nama Tuhan Yesus. Dadamu udah gak sesak lagi dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang kerongkongannya gak enak, sekarang kuasa Tuhan mengalir, kerongkongannya enak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu yang lagi sakit tulang belakang, punggung, pundak, ya sendi-sendi, kaki, lutut. Kasih Tuhan sekarang mengalir, membebaskan kau. Sekarang sakit di punggung, sakit di tulang belakang, sakit di lutut, sakit di kaki, di sendi-sendi, sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan mengalir, membebaskan, menyembuhkan, memulihkan Bapak Ibu semua sekarang yang sakit, kesembuhan mengalir. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas anak-anakmu yang sakit sekarang sembuh. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Saya berdoa juga bagi ya Bapak Ibu yang sedang merindukan pekerjaan, yang sedang kepepet ya, yang sedang buntu ya. Darah Yesus hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk masa depan, kutuk penderitaan.
Kutuk langit tembaga atas hidupmu sudah hancur, sudah patah demi nama Tuhan Yesus. Kutuk penyembahan berhala sudah hancur. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap roh-roh kutuk aku usir keluar. Demi nama Tuhan Yesus, darah Yesus buka jalan keluar bagi engkau. Buka jalan berkat bagi engkau. Terbuka mata rohanimu sehingga kau bisa melihat jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan bagi engkau. Terbuka mata rohanimu sehingga engkau bisa melihat pimpinan Tuhan, sehingga engkau bisa melihat jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan bagi engkau. Demi nama Tuhan Yesus. Ya, untuk Celili saya berdoa ya. Terima kasih tadi untuk gift-nya. Tangan kiri Roh Kudus jamah tangan kirinya sekarang, tangan kirinya dijamah Tuhan. Sakitnya sekarang keluar dalam nama Tuhan Yesus. Tanganmu sekarang sembuh, tangan di kirinya sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sakitnya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Celili. Tangan kirinya sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ya Celili, apa yang dirasakan setelah didoakan boleh tulis di komentar ya. Untuk Kak Esther Sokoy, saya berdoa. Sakit apa ya Kak Ethe? Saya ini suka mendoakan orang itu secara spesifik, jadi bisa diukur ya. Kalau cuma sakit, sakitnya apa gitu. Jadi nanti saya bisa tanya, sekarang gimana sakitnya, sudah sembuhkah ya? Supaya nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Ya, saya berdoa untuk Kakak Hani ya. Sekarang kuasa Tuhan mengalir, kepalanya sudah nggak berat lagi dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu yang sudah dijamah Tuhan, boleh tulis di komentar ya. Boleh tulis di komentar. Yang sudah disembuhkan Tuhan, boleh tulis di komentar. Yang mau didoakan secara khusus juga boleh klik tombol tamu. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu. Sebelumnya saya mau mendoakan berkat kepada Bapak Ibu. Terima kasih Bapak di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, untuk berkat-Mu yang baru yang Kau sediakan bagi setiap anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini. Diberkatilah Bapak Ibu semua, diberkati dengan kasih sayang dari Bapa Surgawi, sukacita, damai, sejahtera turun atas Bapak Ibu semua, memenuhi hati dan pikiranmu sekarang. Segala kekhawatiran, kecemasan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati juga hidupmu, rumah tanggamu, kesehatanmu, keluargamu, masa depanmu. Diberkati Tuhan, usahamu, toko-tokomu, pekerjaanmu diberkati Tuhan, diberkati berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ya. Oh ya, Bu Titin, begini ya, ponakan Bella Roy, saya berdoa ya. Darah Yesus yang ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohnya Bella Roy, hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk dosa, belenggu-belenggu roh kecelakaan, sudah hancur, sudah patah atas Bella Roy. Demi nama Tuhan Yesus, semua rancangan setan iblis atas Bella Roy sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Tidak akan terjadi demi nama Tuhan Yesus. Rancangan Tuhan yang tergenapi atas Bella Roy, darah Yesus tutup bungkus keselamatan, perlindungan sempurna terjadi atas Bella Roy demi nama Tuhan Yesus. Ya Bu Titin, percaya, terima, percaya ya. Oke. Ya, puji Tuhan, Kak Pimping, terima kasih. Oh iya, Kakak Ethe, ya virus dengan paru-paru yang sudah dioperasi. Tadi siapa namanya, Bu? Siapa yang mau didoakan? Ya, Esther ya, Esther Sokoy. Kuasa Tuhan mengalir, menyembuhkan dengan sempurna, free dari virus dalam nama Tuhan Yesus. Paru-paru berfungsi dengan baik, berfungsi dengan normal dalam nama Tuhan Yesus.
Darah Yesus sudah ampuni, sudah sucikan, sudah kuduskan, sudah bebaskan Bu Esther Sokoy dari segala kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, dari segala sakit penyakit. Demi nama Tuhan Yesus, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Ya Kakak Hani ya, kasih Tuhan mengalir ya. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah menjamah Kakak Hani, pusing dan kepala beratnya sudah hilang dalam nama Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Kakak Roberta untuk kesaksiannya, mendapatkan kesembuhan, kepalanya jadi ringan. Ya, terima kasih Roh Kudus, kiranya Engkau terus bekerja atas Ibu Roberta, diberkati Tuhan, diberkati dengan roh yang haus dan lapar akan Tuhan, roh takut akan Tuhan, sehingga engkau tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Engkau dibangkitkan menjadi pendoa, menjadi pasukan-pasukan Tuhan yang dahsyat di akhir zaman. Bukan hanya memberkati hidupmu, tetapi anak-anakmu, keluargamu, suamimu, dan bahkan kota di mana engkau tinggal, gerejamu juga gereja-gereja Tuhan, demi nama Tuhan Yesus. Oke. Ya, puji Tuhan ya, semuanya sehat. Ya, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyediakan juga pekerjaan bagi anak-anakmu yang merindukan pekerjaan. Puji Tuhan ya. Oke. Ya, puji Tuhan, terima kasih kesaksiannya Kak Lubiu Seni, ya lutut yang sakit pagi ini bisa digerakkan oleh kasih Tuhan. Terima kasih ya, puji Tuhan Yesus. Roh Kudus, jamah lututnya sekarang sempurna, kesembuhan sempurna turun atas Kak Lubiu Seni. Roh Kudus, jamah kesembuhan sempurna turun atas lututnya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Oke. Iya. Oke, kalau gitu saya mau ngajak Bapak Ibu kita menaikkan satu pujian ya. Satu pujian. Ya, saya berdoa untuk Pak Johnson Lumiging. Kuasa Tuhan mengalir kesembuhan sempurna turun atas Pak Johnson Lumiging. Darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohnya Pak Johnson. Sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu, kutuk dosa, kutuk sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Oke, saya rasa pagi hari ini mungkin banyak yang mau beribadah ke gereja. Saya nggak lama-lama. Oke, sebelumnya mungkin saya mau ajak Bapak Ibu menaikkan pujian kemurahan-Mu lebih dari hidup. Oke ya. Ya, terima kasih Kak Vivi, Bu Mercy, Kakak Heni. Semangat, sampai jumpa kembali besok pagi pukul 4 pagi ya. Mau kirim komuni. Komuni itu apa sih kalau hari Minggu pada orang sakit? Komuni. Iya, selamat melayani Tuhan ya Bu Roberta. Tuhan Yesus mengasihi. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Oh, kayaknya salah deh, bukan lagu ini. Sebentar ya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, maka lidahku memuji Engkau. Kemurahan lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari
kemurahan-Mu lebih dari hidup, maka lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, maka lidahku memuji Engkau. Kemurahan lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, maka lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebersamaan yang boleh kami nikmati pagi hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Terima kasih Engkau sudah mendengarkan setiap doa-doa kami pagi hari ini. Terima kasih, kami akan memasuki hari yang baru untuk beribadah kepadamu dengan penuh sukacita, bukan karena keadaan kami, tetapi karena kami tahu bahwa Engkau Tuhan sudah menyediakan pertolongan-Mu bagi kami. Karena Engkau setia, Engkau sudah menyediakan jalan keluar bagi setiap permasalahan kami. Karena Engkau sudah memberkati kami. Karena Engkau sudah menyediakan segala sesuatu yang baik dalam hidup kami, yang jauh melampaui apa yang dapat kami bayangkan, apa yang dapat kami pikirkan, apa yang dapat kami doakan. Oleh sebab itu kami hendak bersorak-sorai mengucapkan syukur kami kepada Tuhan. Karena Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik, Engkau dahsyat. Engkau jauh lebih besar daripada setiap masalah kami. Engkau jauh lebih besar daripada setiap tantangan kami. Engkaulah penyembuh kami. Engkau yang sudah menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Kami mengucapkan syukur. Kami akan dibawa naik dan bukan turun. Kami akan dibawa menjadi kepala dan bukan ekor. Kami akan diberkati. Kami sudah diberkati untuk menjadi berkat. Dimanapun Engkau tempatkan kami, kami mengucapkan syukur. Kami akan melihat mukjizat demi mukjizat terjadi dalam hidup kami bahkan hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya, terima kasih Bu Esther. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom.